Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini tentang perubahan materi. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang sifat materi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang perubahan materi. Perubahan materi. Pernahkah kamu melihat orang tuamu di rumah dahulu membuat karamel dengan menggoreng gula? Nah, apa yang terjadi pada gula tersebut? Nah, kita bisa melihat adanya perubahan pada bentuk gula, di mana tampilan gula yang digoreng akan menjadi hitam kecoklatan dan molekul gula atau glukosa akan berubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, perubahan yang dimaksud bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu perubahan fisika pada tampilan gula dan perubahan kimia pada molekul. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang perubahan materi. Nah, apa sih sebenarnya perubahan materi tersebut? Yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, sekarang kita mulai pada perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tapi hanya mengubah sifat fisika zat, sedangkan zat itu sendiri tidak berubah. Contohnya, misalnya pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Nah, secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi yang terlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama, yaitu manis. Nah, jadi dalam perubahan fisika ini, dia meliputi perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran, dan pelarutan. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, perubahan wujud. Nah, dalam perubahan wujud ini ada 3 bentuk wujud zat, yaitu wujud zat padat, wujud zat cair, dan gas. Nah, dari zat padat menjadi cair, itu kita sebut dengan mencair. Jadi, mencair itu peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. Contohnya, kita memanaskan mentega, dan dia akan menjadi cair atau lilin yang dipanaskan akan meleleh. Kemudian dari zat cair menjadi padat, ini kita sebut dengan pembekuan. Jadi pembekuan adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer, maka air tersebut akan menjadi es batu, atau lelehan lilin yang dibiarkan akan mengeras. Selanjutnya, dari zat cair menjadi gas. Ini kita sebut dengan penguapan. Jadi, penguapan adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, baju yang basah dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering. Kemudian air yang kita rebus dan dibiarkan mendidih lama, maka akan berkurang kuantitasnya karena menguap menjadi gas. Selanjutnya, dari gas menjadi cair. Ini kita sebut dengan pengembunan. Jadi, pengembunan adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, rumput atau tanaman yang dekat dengan tanah menjadi basah pada pagi hari, atau butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Nah, itu dia contoh untuk pengembunan. Selanjutnya, dari wujud zat padat menjadi gas. Ini kita sebut dengan penyubliman.
Jadi penyubliman adalah peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas, di mana zat memerlukan energi panas. Contohnya, kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-lama akan habis. Selanjutnya, perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Ini kita sebut dengan pengkristalan. Jadi pengkristalan adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Zat melepaskan energi panasnya. Contohnya, berubahnya uap di udara menjadi salju. Nah, itu untuk perubahan wujud. Kemudian perubahan bentuk. Nah, dalam perubahan bentuk, bentuknya berubah, tetapi materinya tidak. Contohnya, kayu yang kita pahat menjadi patung. Jadi bentuknya berubah, yaitu dari kayu menjadi patung, tapi materinya tetap, yaitu dari kayu. Yang ketiga, perubahan ukuran. Nah, ukuran ini berarti ukurannya berubah, materinya tidak. Misalnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Jadi ukurannya dari beras yang berat menjadi tepung dia ringan, tetapi materinya tetap. Atau kita ambil kayu kemudian kita potong-potong menjadi kecil-kecil. Nah, itu dia ukurannya berubah, tetapi materinya tidak. Nah, kemudian yang keempat adalah pelarutan. Nah, dalam pelarutan ini, sifat zat terlarutnya tidak hilang. Seperti tadi, contohnya adalah gula. Gula yang kita larutkan ke dalam air, maka sifat zat terlarutnya itu dia tidak akan berubah, yaitu tetap manis. Sekarang kita lanjutkan ke perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Nah, perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan ini dia bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat dirubah lagi menjadi zat asalnya. Jadi setelah dia menjadi zat baru, dia tidak dapat dikembalikan ke zat awalnya. Nah, perubahan kimia ini juga kita sebut dengan reaksi kimia. Jadi perubahan kimia ini juga kita sebut dengan reaksi kimia. Apa itu reaksi? Nah, reaksi berarti berubah menjadi apa dia? Nah, contohnya untuk perubahan kimia seperti kayu yang terbakar, kemudian beras jadi nasi, petasan meledak, singkong menjadi tape, dan lain-lainnya. Nah, ciri-ciri pada perubahan kimia ini, yang pertama adanya perubahan warna. Nah, suatu zat mempunyai warna tertentu terkandung komposisi dan kandungan unsur atau senyawa dalam zat tersebut. Nah, ini contohnya bisa seperti kertas koran dan daun. Jadi kalau kertas koran dan daun itu jika kita biarkan dalam waktu beberapa lama, maka dia akan berubah warnanya. Kemudian perubahan suhu. Jadi reaksi kimia terjadi karena adanya perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Nah, ada dua perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia, yaitu kalor yang dilepaskan dan kalor yang dibutuhkan dalam perubahan kimia. Ini contohnya petasan. Nah, berdasarkan perubahan suhu yang terjadi, reaksi kimia itu kita kelompokkan menjadi dua. Ada reaksi eksoterm atau pembebasan energi panas dan endoterm, penyerapan energi panas. Perubahan yang ketiga, ciri pada kimia yaitu pembentukan endapan. Nah, suatu zat yang sukar larut dalam pelarut air, contohnya reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida yang menghasilkan endapan perak klorida yang berwarna putih.
Kemudian yang keempat yaitu perubahan kimia, ciri-cirinya adanya pembentukan gas. Nah, beberapa perubahan kimia yang ada yang menghasilkan gas, contohnya reaksi pembakaran yang menghasilkan gas CO2 atau reaksi pembusukan menghasilkan gas-gas yang berbau menyengat seperti gas amonia. Nah, agar lebih memahami pada materi perubahan materi ini, akan saya berikan beberapa contoh. Silakan Anda jawab pada bagian komentar. Anda tentukan apakah ini termasuk dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Yang pertama, susu yang berubah rasanya menjadi asam. Apakah itu termasuk dalam perubahan fisika atau perubahan kimia? Silakan Anda tulis jawabannya pada bagian komentar. Kemudian, garpu dan sendok yang dibuat dari aluminium. Itu yang kedua. Apakah termasuk pada perubahan fisika atau kimia? Silakan tulis jawabannya pada bagian komentar. Kemudian yang ketiga, biji kopi yang digiling jadi serbuk kopi. Nah, itu termasuk perubahan apa? Kemudian yang keempat, singkong yang diolah menjadi tape. Itu termasuk ke perubahan fisika atau kimia. Silakan Anda tulis jawabannya pada bagian komentar. Oke, sekian materi kita kali ini tentang perubahan kimia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.